Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 SMP Negeri 3 Turi bersama Bu Brilia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, kemudian kalian masih sangat semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk mata pelajaran IPS. Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, jika kalian sudah siap, tolong juga persiapkan buku paket kalian, buku tulis atau buku catatan, dan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bu Guru sampaikan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada kesempatan ini masih sama, yakni KD 3.3 dan KD 4.3. KD 3.3 merupakan keterampilan dasar untuk pengetahuan, yakni menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat. Serta KD 4.3 yakni menyajikan analisis tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi yakni produksi, distribusi, konsumsi, harga dan pasar, serta pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian dapat menjelaskan kegiatan produksi dengan benar, menjelaskan kegiatan distribusi dengan benar, dan menjelaskan kegiatan konsumsi dengan benar. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat ketiga gambar di atas? Menurut kalian, gambar tentang apakah ini? Gambar yang pertama yakni gambar orang sedang meminum minuman bersoda. Kemudian gambar yang kedua, ini ada gambar truk yang sedang mengangkut minuman bersoda. Dan yang ketiga adalah gambar pabrik pembuatan minuman bersoda. Ayo, kira-kira apa? Kegiatan apakah dari ketiga gambar yang ada di layar kalian ini? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, apakah ada perbedaan dari ketiga gambar yang ada di atas? Masih sama, gambar yang pertama ini juga gambar truk yang sedang mengangkut minuman. Gambar kedua, orang yang sedang meminum suatu minuman kemasan. Dan yang ketiga adalah gambar pabrik dari minuman yang sedang diminum oleh orang pada gambar yang kedua. Adakah yang bisa menjawab? Jika kalian ada yang bisa menjawab, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar atau kalian bisa sampaikan di grup pembelajaran. Nanti akan ada nilai tambahan untuk kalian yang mengemukakan pendapat. Gambar yang ada di samping kita ini sebenarnya merupakan gambar dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dan ketiga gambar inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, ini ada gambar pabrik minuman bersoda, disebut dengan kegiatan produksi. Kemudian ada truk yang sedang mengangkut minuman bersoda dari pabrik, disebut kegiatan distribusi. Dan gambar yang ketiga adalah gambar orang yang sedang meminum minuman bersoda. Ini kegiatannya disebut kegiatan konsumsi. Kita lanjutkan ya. Nah, bahasan yang pertama adalah kegiatan produksi. Dari ketiga gambar yang ada di layar kalian,
Kira-kira kegiatan produksi itu kegiatan yang seperti apa? Mari kita simak penjelasan Bu Guru berikut ini ya. Setiap pagi kita dapat melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Contohnya ibu kita. Ibu kita menyiapkan sarapan, misalnya dengan menanak nasi, membuat sayuran, dan lain sebagainya. Kegiatan yang dilakukan oleh ibu kalian setiap hari ini dalam rangka menyiapkan sarapan pagi, ini disebut dengan kegiatan produksi. Kalian masih bingung? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang. Dapat dilihat di layar kalian. Yang pertama, ini ada gambar kegiatan menghasilkan makanan di pabrik. Begitu pula dengan gambar yang kedua. Sedangkan gambar yang ketiga ini adalah gambar untuk menghasilkan benang di suatu pabrik. Dan gambar yang terakhir ini adalah gambar untuk menghasilkan suatu kertas. Ini adalah gambar dari pabrik kertas. Diingat-ingat ya, produksi adalah kegiatan manusia dalam menghasilkan suatu barang. Contoh kegiatan produksi, ini yang pertama, ini ada pabrik keju. Yang kedua, ini adalah pabrik benang. Yang ketiga adalah koki yang sedang membuat masakan, ini juga merupakan kegiatan produksi. Dan yang keempat ini adalah gambar seseorang sedang membuat atau merajin kursi dari kayu. Jadi kegiatan produksi ini tidak hanya kegiatan yang ada di pabrik, tetapi juga seperti koki yang ada di restoran, kemudian ada seseorang yang sedang membuat kayu, bahkan kegiatan ibu kalian dalam membuat sarapan itu termasuk dengan kegiatan produksi. Sudah jelas anak-anak? Mari kita lanjutkan. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas loh. Contohnya pengertian produksi lain adalah pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan di pabrik tekstil. Dari benang, kemudian pabrik tersebut mengolah menjadi kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kain itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya kalian membeli kain 3 meter, kemudian kalian gunakan sebagai selimut tanpa dijahit terlebih dahulu. Itu sudah dapat memenuhi kebutuhan. Namun, bagi industri garmen, mengolah kain bisa juga dijadikan sebagai baju. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dipotong-potong kemudian dijahit dijadikan baju. Apakah kalian paham? Kain saja itu sudah dapat memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan benang saja sudah dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi dengan kain yang dipotong, kemudian dijahit dan dijadikan baju, itu akan menambah nilai guna dari kain tersebut. Nah, dari contoh pabrik atau konveksi pakaian tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian produksi itu bukan hanya menghasilkan barang saja, tetapi dapat pula menambah nilai guna suatu barang. Nah, sekarang Bu Guru tanya, ada 3 gambar yang sama-sama menunjukkan aktivitas pertanian. Apakah dari ketiga gambar tersebut juga merupakan kegiatan produksi? Jawabannya adalah, ya, gambar tersebut juga merupakan kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu bukan seperti yang sudah Bu Guru katakan, tidak hanya melulu di pabrik ataupun menghasilkan barang secara nyata, tetapi juga ketika ibu kalian memasak, ketika petani mengolah sawah, itu juga merupakan kegiatan produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Diingat-ingat ya anak-anak, menghasilkan barang atau jasa, atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya ketika
ada sebuah hutan, kemudian diambil kayunya oleh masyarakat. Kayu tersebut sebenarnya sudah dapat memenuhi kebutuhan manusia, contohnya dijadikan kayu bakar, ataupun dijadikan bahan dasar pembuatan atap rumah. Tetapi ada pabrik yang mengolah kayu tersebut menjadi pensil. Artinya pabrik tersebut itu menambah nilai guna dari adanya kayu. Sudah jelas ya anak-anak? Berdasarkan pengertian produksi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Nah, setiap barang itu memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari 3 hal. Mari kita simak satu-satu. Yang pertama, nilai guna bentuk. Yaitu suatu barang akan memiliki guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya kacang kedelai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila kacang kedelai tersebut diubah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir yang ada di Merapi. Itu akan bertambah nilai gunanya jika dibawa ke toko bangunan untuk dijadikan sebagai bahan dasar untuk membuat bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility. Nilai guna suatu barang itu akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, payung. Payung tersebut akan sangat bermanfaat atau bertambah nilai gunanya apabila digunakan saat terjadi hujan. Nah, itu tadi ketiga utilitas yang ada pada suatu barang. Oh, masih ada satu lagi. Ternyata nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, sepatu di toko itu belum memiliki nilai guna. Hanya dipajang saja di toko sepatu. Tetapi apabila sepatu tersebut telah dibeli seseorang kemudian digunakan, maka sepatu tersebut akan memiliki nilai guna yang lebih. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Orang yang memproduksi sepatu disebut dengan produsen sepatu. Orang yang memproduksi tas itu disebut juga sebagai produsen dari tas. Kita lanjutkan ya. Untuk melakukan produksi, seseorang produsen itu harus ingat tentang 3 hal, yaitu what, how, dan whom. What artinya barang-barang apa saja yang akan diproduksi. Kemudian, how artinya bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga adalah whom. Whom ini artinya kepada siapa barang tersebut itu diproduksi atau ditujukan. Faktor produksi itu memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi yang akan kita pelajari itu ada 4, yakni faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor produksi alam dan tenaga kerja ini disebut sebagai faktor produksi asli, karena 2 faktor tersebut sudah dapat digunakan untuk menghasilkan barang. Misalnya ketika seseorang menanam pohon ketela. Nah, hanya dengan adanya manusia dan adanya alam, itu kita sudah dapat menghasilkan barang. Kemudian ada faktor produksi modal dan kewirausahaan. Disebut faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Nah, faktor produksi ini ada 4. Ada faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Di slide sebelumnya, Bu Guru sudah mengemukakan bahwa faktor produksi alam dan tenaga kerja ini disebut dengan faktor produksi asli, sedangkan faktor produksi modal dan faktor produksi kewirausahaan ini disebut faktor produksi turunan.
Modal contohnya adalah gedung, kemudian mesin-mesin, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor produksi alam dapat berupa tanah, hutan, barang-barang tambang, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan air. Air itu termasuk faktor produksi alam. Kemudian faktor produksi wirausaha. Ini adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk mengolah faktor produksi agar mampu menghasilkan barang. Dan yang terakhir adalah faktor produksi tenaga kerja. Ini merupakan sumber daya manusia yang digunakan atau terlibat dalam proses produksi. Nah, kita lanjut ke kegiatan distribusi. Di layar kalian sudah terlihat bahwa kegiatan distribusi ini adalah kegiatan yang tentunya berkaitan dengan penyaluran barang. Misalnya ada gambar truk LPG yang sedang mengangkut tabung LPG dari satu tempat ke tempat lain. Ada pula kargo, ada truk pengangkut minuman, dan ada juga orang yang sedang berjualan roti. Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, dari orang yang menghasilkan barang atau jasa kepada orang yang menggunakan barang atau jasa. Siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi ini dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi. Kalau di slide sebelumnya itu ada truk yang mengangkut minuman bersoda, nah itu termasuk lembaga atau perusahaan. Sedangkan orang yang berjualan roti keliling itu termasuk dengan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh perorangan. Tujuan dari distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat, kemudian kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa itu terpenuhi, dan agar kontinuitas produksi itu terjamin. Cara distribusi. Sekarang kita belajar mengenai cara distribusi. Ada 3, yakni distribusi langsung, kemudian ada distribusi semi langsung, dan ada pula distribusi tidak langsung. Mari kita pelajari satu-satu mengenai cara-cara distribusi. Distribusi langsung. Distribusi barang atau jasa ini tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen, dari pembuatnya langsung kepada pemakainya. Contohnya adalah penjual sate dan bakso, ataupun penjual-penjual lain yang kita temui di sekitar kita, yang beliaunya membuat barang atau jasa itu sendiri, kemudian langsung disampaikan kepada pembelinya. Seperti yang ada di gambar, ini ada orang yang sedang membuat sate. Nah, ini langsung dijual. Begitu pula dengan bakso, setelah diracik kemudian dijual. Ini merupakan distribusi langsung. Kemudian distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya ada pabrik tekstil itu menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus berupa toko atau distributor kain. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya, barang-barang yang dijual di supermarket ataupun di toko sembako ataupun di warung-warung kecil yang ada di sekitar kita. Itu termasuk dengan distribusi yang tidak langsung. Nah, bahasan kita yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Dilihat dari gambarnya, konsumsi ini pasti bersifat apa ya anak-anak? Nah, benar sekali, kegiatan konsumsi ini bersifat menghabiskan barang. Gambar yang pertama kita lihat ada gambar orang yang sedang meminum. Begitu pula dengan gambar yang kedua dan gambar yang ketiga adalah orang yang sedang menikmati suatu makanan. Untuk lengkapnya mengenai konsumsi, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar di atas? Apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian merasa lapar?
Atau apa yang ada di benak kalian ketika melihat ketiga gambar ini? Ini adalah gambar orang yang sedang menikmati makanan di suatu restoran. Sekelompok orang yang sedang makan di restoran pada jam makan siang itu merupakan contoh nyata dari kegiatan konsumsi. Bagaimana dengan kegiatan konsumsi kalian? Masing-masing dari siswa mempergunakan barang yang disesuaikan dengan keinginan siswa itu sendiri. Contohnya kalian sebagai siswa itu kalian pasti menggunakan tas untuk bersekolah, kemudian kalian juga menggunakan sepatu ketika bersekolah, dan ada pula perlengkapan alat tulis kalian untuk kalian belajar di sekolah maupun di rumah. Nah, kegiatan memakai tas, menggunakan sepatu, dan menggunakan alat-alat tulis ini juga disebut kegiatan konsumsi. Loh, Bu, kok bisa? Kita simak ya. Konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Ketika kalian makan di restoran, itu merupakan contoh konsumsi yang menghabiskan kegunaan barang itu secara langsung habis. Namun ketika kalian menggunakan sepatu, alat tulis, tas, ataupun menggunakan orang tua kalian menggunakan sepeda motor, itu menghabiskan kegunaan barang itu secara berangsur-angsur. Barang yang digunakan berangsur-angsur contohnya antara lain buku pelajaran, tas, seragam, sepeda, mobil, dan lain sebagainya. Yang langsung habis contohnya ketika kalian makan atau minum. Nah, kesimpulannya pada hari ini, kita sudah membahas mengenai 3 kegiatan ekonomi. Ini kegiatan apa yang gambar yang ditunjukkan oleh Bu Guru? Tepat sekali, ini merupakan gambar dari kegiatan konsumsi. Kemudian, gambar yang kedua adalah gambar distribusi. Dan yang ketiga adalah gambar pabrik yang ini merupakan gambar dari kegiatan produksi. Jangan lupa untuk menulis kesimpulan pada buku catatan kalian. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar mengenai permintaan, penawaran, pasar, dan juga harga. Tolong baca-baca dulu sebelum kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian pembelajaran IPS pada hari ini. Terima kasih atas semangat belajar kalian pada hari ini. Jangan lupa untuk menulis kesimpulan pada buku catatan kalian dan juga mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Bu Guru. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.